urusan politik ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Perseteruan di lingkaran internal PDI Perjuangan yang melibatkan Puan Maharani di satu pihak dan Ganjar Pranowo di pihak lain menciptakan beragam spekulasi tentang sosok mana yang bakal diusung partai berlambang banteng itu pada Pilpres 2024 nanti. Persoalan tersebut terus menjadi bola panas yang menyeret nama Jokowi pasca pertemuannya dengan relawan Projo beberapa waktu lalu. Nama Ganjar menjadi buah bibir dan diisukan akan diajukan oleh relawan Projo. Ketidakhadiran Megawati dan Puan Maharani di acara resepsi pernikahan adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Agung di Solo serta peringatan hari kelahiran Pancasila yang dilangsungkan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tempo hari semakin memperkuat isu keretakan hubungan antara Jokowi dan Megawati. Para pengamat menilai, Jokowi cenderung memilih Ganjar ketimbang Puan, meski isu tersebut langsung dibantah Sekjen PDIP Hastro Kristianto. Tapi publik tetap menilai ada ketidakberesan hubungan di antara keduanya. Ditambah lagi Megawati memiliki kebiasaan bila tidak suka dengan tokoh tertentu langsung menunjukkannya secara terang-terangan ke publik. Terlepas dari persoalan tersebut, mungkinkah Jokowi mengambil sikap yang berbeda dari keputusan partai? Seberapa kuat posisi Jokowi dalam penentuan kandidat capres oleh PDI Perjuangan? Soal politik akan menguraikan secara padat dan gamblang jasa Megawati dalam karir politik Jokowi. Seperti sudah diketahui bersama, PDIP memiliki andil besar dalam karir politik Jokowi. Partai ini mengusungnya dalam pemilihan wali kota Solo beberapa tahun silam, lalu membawanya bertarung di Pilkada DKI Jakarta dan kemudian sukses mengantarkan Jokowi ke kursi presiden selama 2 periode. Konsistensi partai yang terus mendukung karir politiknya ini tentu tidak mungkin dikesampingkan begitu saja oleh Jokowi. Meski kita tahu ada gium dalam politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Tapi tetap saja sebagai orang Jawa yang memiliki sifat unggah-ungguh, Jokowi jelas tidak akan melupakan jasa Megawati. Ia jelas tidak mau disebut kacang lupa kulit hanya karena urusan calon presiden. Ditambah lagi putra sulungnya Gibran Rakabuming dan menantunya Bobi Nasution saat ini telah mengikuti jejaknya di dunia politik. Dan kita tahu partai pengusung yang mengantar keduanya ke kursi wali kota di Solo dan Medan adalah PDI Perjuangan. Power politik Jokowi. Jokowi bisa saja melakukan manuver dengan menentukan sosok capres sesuai keinginannya tanpa manut sama keputusan partai. Statusnya sebagai presiden selama 2 periode memungkinkan dirinya leluasa dan memiliki posisi sebagai kingmaker untuk membentuk sebuah kekuatan baru dalam peta perpolitikan tanah air. Kendali terhadap hal itu bisa dilihat dari sepak terjangnya selama ini. Di luar dukungan partai, Jokowi punya basis massa organik yang terbentuk sejak ia maju dalam Pilpres 2014 silam. Sampai hari ini basis massanya masih solid secara organisasi dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Mereka ini siap kapanpun mengikuti arahannya. Ketika koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk Golkar, PAN, dan P3 mengadakan silaturahmi bersama, barisan massa Jokowi juga turut hadir. Isu yang berkembang menyebut koalisi ini akan menampung capres pilihan Jokowi, dan kita juga bisa menebak ke arah mana koalisi ini bergerak. Jika rekomendasi Jokowi berbeda atau tidak sesuai dengan pilihan internal PDI Perjuangan, maka koalisi Indonesia Bersatu bentukan 3 partai tadi telah menyiapkan kendaraan alternatif pilihan Jokowi. Citra positif Jokowi.
Program Nawacita yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi dengan salah satu implementasinya adalah melakukan pemerataan pembangunan terutama di luar Pulau Jawa secara tidak langsung mengangkat citra Jokowi itu sendiri. Jokowi bahkan membuat rekor sebagai presiden yang paling sering mengunjungi daerah-daerah di wilayah timur seperti Papua dan NTT. Perhatian khusus yang ia berikan kepada daerah di luar Pulau Jawa tersebut ditunjukkan lewat banyaknya infrastruktur yang masuk dalam prioritas pembangunan nasional. Pembangunan jalan, bendungan, waduk, percepatan jaringan internet, promosi sektor pariwisata adalah sebagian kecil dari ambisi Jokowi yang berhasil direalisasikan. Maka tidak berlebihan jika setiap kali melakukan kunjungan ke daerah ia disambut dan dielu-elukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kepribadian yang sederhana, ramah, dan selalu ingin dekat dengan rakyat menjadi poin tersendiri yang memperkokoh pengaruhnya di akar rumput. Tentu saja keberhasilan Jokowi selama memerintah ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh partai. Megawati pasti menempatkan Jokowi dalam setiap urusan yang berkaitan dengan pemilihan presiden, apapun itu bentuknya. Jokowi adalah sumber daya potensial yang dimiliki PDI Perjuangan untuk memenangkan Pilpres 2024. Sekarang Anda bayangkan, apa yang akan terjadi jika PDI Perjuangan tanpa Jokowi? Memang, kemungkinan untuk menang di Pilpres tetap ada dengan calon yang diusungnya, katakanlah Puan Maharani, sang putri mahkota. Tapi jalan untuk mencapai kemenangan sepertinya harus melewati jalan terjal dan lebih berliku.